Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, berkali ini saya akan bahas lagi tentang game Soul Connect Breakwell setelah saya sekian lama nggak update ya. Pastinya sudah menanti-nanti video dari saya ya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang update season 2 ya. Sebenarnya sudah dibahas di YouTube lain sih ya. Cuma kan kemarin saya mau bahas juga videonya itu ya, kalau belum jelas sekali saya nggak berani ya, atau malas buat kontennya ya. Karena saya juga pastinya kan bahasa Inggris dan juga nggak pasti ya kan. Oke, sebelum itu kita cek dulu di mailbox ya. Di sini ada reward. Nah, di sini ada reward gacapun 1 ya. Lumayan sekali ini ya. Oke. Dan juga di sini kita dapat di shop kan, kalau kemarin itu kan Hephaestus yang volkanik ya. Kalau sekarang itu ada daily freebie ya. Itu dapat holo key 3 ya. Lumayan ini ya. Oke, setelah itu fitur-fitur dari season 2 ini ya hampir sama ya kan. Hampir sama kayak yang di season sebelumnya, tapi kan di sebelumnya itu kan eventnya Hellcar ya. Kalau sekarang itu eventnya adalah cyber mod ya. Cyber mod. Dimana di sini ada VAR ya. VAR Colin versi robot ya kan. Nah, di situ ada fitur kayak gini ya. Ini dismantle ya, biasa. Lalu di sini ada ini ya, chip bank. Nah, ini kita bisa mendapatkan chip itu dari menyelesaikan dungeon yang cyber mod ya, yang cyber mod. Nah, itu jadi di cyber mod nanti itu ada monsternya dan juga bosnya itu ada mirrornya itu. Dan itu ketika kita membuka petinya itu kita dapat 2 atau 3 ataupun lebih ya. Levelnya itu beragam dari level 1, 2, 3. Saya nggak tahu level berapa maksimalnya ya. Tapi saya paling tinggi itu level 3 Mas Yan. Dan di sini fiturnya itu menarik sih ya. Nah, ini di sini ketika kita mau menggunakan fitur ini, kita cukup taruh equipment yang mau kita kasih slot microchip ya, dengan mengorbankan satu slot stat item ya. Sini kan biasanya kan ada 4 ya. Jadi di sini dan di sini saya ini nantinya itu stat utamanya tinggal 3 ya, yang ungu itu. Lalu ada 0 resonator chip. Nah, di sini kita bisa pakai chip ya. Tapi chipnya itu ada 3 macam ya kan. Ada 3 macam, yaitu chip yang segitiga ini. Lalu ada chip kotak skill. Lalu ada chip yang bulat itu ya. Itu ya skill juga, tapi skill tambahan lah ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini chipnya itu chip kalau di web itu chipnya itu chip fatbone ya. Chip fatbone, entah itu fatbone biasa ya. Ini strength boost, ini dexterity boost, ini lifesteal, ini feel morsel, doombringer, meditation, dan ini juga ada leg armor ya, ada armor, dan juga ada soul boss kalau kalian beruntung ya kan dapat soul boss. Dan ini sudah saya coba-coba juga di dungeon berbeda, di tentunya itu random ya, meskipun di
dungeon yang kalian masuki itu cuma ada misalnya di Buccaneer ya. Buccaneer kan nggak ada yang namanya Fatbone-nya itu Field Marshal ya, tapi kalian bisa dapat Field Marshal ya, intinya random lah ya. Dan soul boss-nya itu juga random ya, jadi meskipun kalian di dungeon Buccaneer bisa jadi dapat Valkorin, bisa jadi dapat slime dan lain sebagainya. Dan ini yang saya cuma satu ya, ini ya, segitiga ini bisa digunakan di web, cuma ini efeknya itu sangat bagus sekali ya, dapat menambah fatbone ya. Jadi misalnya fatbone kita kurang, misalnya kurang energi shield 1, nah kita tinggal pakai ini ya. Cuma ini yang bagusnya itu ya yang level 3 ke atas. Nah, jika ini number of not of critical casting plus 1. Nah, jika weaponnya itu memiliki critical castingnya itu akan nambah 1 lagi, jadi dapat 2 fatbone. Nah, misalnya kalian punya di sini ada onslaught ya, kalian pakai onslaught yang level 3 ke atas, itu otomatis meskipun ini ada onslaught 1, nanti kalian akan mengaktifkan 3 onslaught sekaligus ya, 3 set. Nah, ataupun ini kan soul boss-nya Archwizard, jika kalian dapat yang Archwizard soul boss-nya yang chipnya yang level 3 ke atas, itu kalian pakai webnya aja itu sudah bisa mengaktifkan 3 set ya. Oke, yang kedua yaitu armor, helm sama sepatu. Ini sama chipnya itu chip kotak ya kan. Nah, chip kotak ini isinya itu skill-skill ya, entah itu skill pasif, entah itu skill aktif ya. Dan skill aktif dan skill pasifnya tentunya yang di kelas kalian ya. Misalnya ini ada basic training, ada ice boomerang, dan ini meningkatkan levelnya, meningkatkan level dari skill yang di chip ini. Tapi kalau saya nggak tahu sih ini level 3 nya itu nambah 2 sekaligus atau cuma 1 ya kan. Dan ini harus dipelajari ya kan, meskipun kalian nggak mempelajari tapi kalian pakai ini, itu sama saja nggak ngefek ya kan, jadi harus dipelajari. Oke, yang ketiga yaitu di cincin dan juga di kalung ya kan. Cincin dan kalung ini ada chip bulat ini ya, yang isinya skillnya beragam. Kayak ini nambah movement speed, kalau yang ini mengurangi cooldown, lalu yang ini nyawa ya kan, nambah nyawa. Lalu yang ini ada kayak knockback ya, knockback musuh. Lalu ini ada mengurangi cooldown juga, ini kayaknya mengurangi cooldown juga ini. Lalu ini ngeblink ya, ini juga ini ngedash sih, ngedash musuh. Lalu di sini ya itulah macam-macam. Dan ini skillnya ini bisa dipakai di slot skill ini ya, yang di bawah ini. Nah yang di bawah ini. Nah, skillnya nanti akan muncul di situ ya, kita bisa pakai di situ. Jadi ada skill tambahan lah ya istilahnya ya. Dan ini lumayan bagus sekali sih. Lalu selanjutnya itu ada apa lagi ya? Oh iya,
misalnya kalian pakai ya, misalnya kalian pakai ini, saya pakai apa, nggak pakai ya, misalnya saya pakai ini ya. Oke, saya pakai di situ. Nah, ketika saya ingin menggunakan chip lain ya, tinggal pakai yang lain ya. Misalnya ini ya. Ya tinggal pakai. Chip kalian nggak akan hilang ya kan. Tadi kan saya pakai Doombringer ya. Nah, ini Doombringernya tetap ada ya kan. Jadi ya lumayan lah ya. Dan juga di sini ada di apa ini, di level apex ya, ini ada skill-skill atau ya efek lah ya. Dan efek ini bisa aktif ketika syaratnya dipenuhi ya. Di sini di tulisannya itu setidaknya ada mempunyai 3 computability. Nah, computability itu apa? Computability itu ada di sini ya. Nah, di sini computability saya ada 19. Jadi saya bisa mengaktifkan pokoknya di bawah 19. Ini 24 nggak bisa. Ini 12 bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, ini skillnya itu jadi kalian memilih salah satu dari 3 ini. Dari 3 baris ini. Satu baris ini. Nah, ini kalian bisa mengambil hanya satu. Oke, dan setelah itu kalian juga bisa mendismantle ini ya, mendismantle chip. Kalau dismantle kalian akan mendapatkan chip yang ini. Misalnya kalian tidak suka atau tidak butuh chip itu, nah bisa itu. Misalnya kepepet ya kan. Oke, langsung kita ke dungeon ya. Ntar saya ubah divnya dulu. Oh iya, dan ini di pure ya, di pure season, di car pure season itu ada div extreme ya. Div extreme, bedanya div extreme sama heroic apa? Nah, bedanya div extreme sama heroic itu di darah monsternya ya. Kayaknya di darah monsternya sih. Kalau ketebalan sama mungkin ya nambah attack-nya ya, nambah serangan musuhnya, nambah sakit, dan juga nyawanya musuhnya itu berlapis-lapis ya kan, berlapis-lapis. Oke, kita coba di ini ada ya, ini aja ya. Oke, di sini nah ini adalah tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan di projection dungeonnya, dan di tulisannya di bawah itu ada tingkat chestnya nanti, tire-nya itu tire berapa ya. Semakin tinggi tire-nya ya semakin susah ya kan. Saya sudah coba-coba awal main itu, saya coba nggak ngefek ya, damage saya nggak masuk sama sekali ya. By the way, saya pakai Stormblade ya, ini pakai Stormblade. Kalian klik ini, oke. Nah, bedanya Hellcar sama projection ini ya. Bedanya projection sama Hellcar itu, kalau saya itu mengartikan itu, kalau di Hellcar itu ya, ini intinya itu projection dungeon itu kebalikan dari Hellcar sih ya. Kan kalau Hellcar kan semakin lama didiamkan semakin lama didiamkan akan semakin semakin sakit monsternya, dan juga semakin sedikit damage yang kita berikan ya.
Nah tapi kalau projection dungeon ini kebalikannya ya. Jadi kalau kalian progresnya dikit itu sama aja, misalnya progres kalian 1%. Nah itu berarti damage yang masuk ke monster cuma 1% ya. Jadi sama kayak Hellcar 99% itu kalau progres kalian 1%. Nah kalau progresnya full itu berarti damage kalian normal ya. Damage yang masuk ke musuh itu normal. Nah kayaknya ini udah di fix sih, soalnya kemarin saya main itu gila, sudah saya bersihkan semua monsternya, progres saya cuma 1%, 2%, 3%, 4% ya maksimal ya Pak. Itu gila sekali ya. Kalau sekarang ini udah normal sih kayaknya, soalnya ini nah lihat, kalian bisa lihat itu, nah progresnya itu naik signifikan ya kan. Kayaknya sudah di fix sih, nggak kayak kemarin lagi. Jadi kalian tenang aja, yang mungkin yang baru main kalian bisa main ini sih. Dan tingkat kesulitannya ada di sini ya, tuh convolutionnya di 26. Tapi kayaknya sekedar bocoran saja ya, kayaknya tingkat apa ini, tingkat atau mungkin ya, bukannya sudah di fix atau belum ya, kayaknya tingkat progres dari dungeon ini itu tergantung dari convolution yang kalian punya itu ya, yang di karakter tadi, yang di profil, yang ini ya, yang ini tergantung itu kayaknya sih ya, kalau menurut saya. Nah jadi nanti bosnya itu ada mirrornya, yang ini tadi kayak ini tadi kan ada 3 kan, harusnya itu ada 6 ya kan. Nah kalian nanti ada projection chest, dimana projection chest ini isinya ya chip tadi ya, kalian bisa membuka dengan membayar 1 holo key tadi ya. Dan holo key ini katanya bakal nambah setiap 2 jam ya. Jadi kalau kalian nggak pakai ya sayang sekali ya. Oke, kita buka dapat apa? Oke, soul apa ini ya? Soul Mandragora, lumayan, chip level 2. Yang satunya latent potential, satunya lagi conduit totem. Oke, level 2 semua. Jadi semakin tinggi tingkat kesulitan dari dungeonnya itu semakin tinggi juga ya, dapat chip yang bagus yang levelnya tinggi. Dan untuk yang main di kesulitan tadi kan saya sampai 26 kan. Nah jika main di 27, ini kan baru pertama kali saya main 27, nantinya akan dapat untuk penyelesaian pertama itu dapat holo key 1 gratis. Jadi kayak untuk penyelesaian pertama di level yang baru itu akan kayak ya free chest lah ya, istilahnya free chest, dapat free chest ya. Dan juga di sini perbedaan sama season sebelumnya itu di Valkyrie ya. Di Valkyrie-nya itu ya sama aja sih ya, cuma Valkyrie-nya itu ada mirrornya ya, ada monster mirrornya. Dan juga kalian harus ya ngajak bicara si Valkyrie apa itu ya, Cyber Valkyrie apa ini, biar musuhnya muncul ya. Saya awal-awal main itu nggak ajak bicara, ini mana kok nggak muncul ya kan musuhnya. Ternyata
diajak bicara dulu. Dan ini cuma kotak ini ya, kan dulu kan sebelumnya di season sebelumnya itu kan apa ya, kayak dungeon biasa ya kan. Cuma kalau sekarang ini kotak, ya lumayan lah ya, daripada harus apa muter-muter nggak jelas ya kan. Mana saya kok habis ya. Oke, ya untuk fitur yang lain itu ya sama sih ya. Oke. Dan selanjutnya itu ada apa ya? Ya ada dungeon baru ya. Ada 3 dungeon baru, dimana nggak ada map baru sih ya. Map Kando tetap, cuma ini kok tigernya hilang ya. Apa tigernya pindah sini ya? Tapi kok salah satu tempatnya hilang gitu ya. Kayaknya apa kotanya yang hilang ya. Nah itu, lalu di sini ada 3 ya. Bentar, kok nggak kelihatan. Oke, di sini ada 3 ya. Ada 3 apa dungeon baru. Yang di sini ada Lucent Corridor, musuhnya naga itu ya. Kalau kalian pernah lihat cuplikan video itu Terminus Ixion. Nah ini musuhnya itu Valkyrie tipe Cyber ya, Valkyrie Cyber. Lalu di sini Kernel Subspace. Ini Kernel Subspace ini semacam alien ya, semacam alien, bentuknya alien gitu ya. Dan untuk item-item barunya mas pastinya ada ya kan, pastinya ada di sini. Ada 3. Yang pertama ini Spirit of the Nemanot. Ini beam base attack deal increase damage, saya kurang tahu ya. Untuk FP nya itu backbone nya meditation, lalu sama Thorn Guard. Lalu kalau yang di ini Valkyrie Cyber itu spiritnya itu dealing dark damage to enemies contaminated them with radiation. Nah kayak gitulah ya. Ini statnya ini damage to boss plus 25%, lumayan untuk mengejar boss. Lalu di sini ada mana buffer dan juga blowout ya. Oke, langsung terakhir ini alien. Oh ya, alien ini Spirit of Euphonian ini normal attack, deal additional damage on current mana ya. Ya kayak gitu ya. Ini intelligent boost sama latent potential ya. Ya oke, mungkin sekian ya video dari saya. Ini sudah lama banget ya, 25 menit ya. Ya mungkin cukup itu saja ya. Lalu ada apa sih namanya itu, aslinya ada equipment NPC baru ya, cuma saya belum dapat sih itu cara mendapatkannya. Jadi oke, yang terakhir gacapon ya. Tadi kan ada 1 gratis ya kan. Nah ini oke, 1 gratis, cuma ya siapa yang berharap ya kan sama 1 gacha gratisan ya kan. Paling cuma dapat
hijau ya kan. Kalau nggak hijau ya biru ini ya. Nah ungu ya. Wah, lumayan dapat skin web ya. Lumayan gratisan ya, lumayan ini, lumayan nih 120 ini, cuma ya bisa-bisa aja lah kalau ada uang ya kan. Dan juga untuk yang kalian baru main itu jangan lupa selesaiin quest ini ya, lumayan. Ini lihat 4 juta ya kan dari nyelesain quest. Dan juga oh ya, cap levelnya sampai 60 ya, cuma di level 50 ke atas itu cuma dapat poinnya 1, jadi total keseluruhan poin yang bisa didistribusikan itu 110 ya, 110. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Apalagi ya, mungkin ada yang ketinggalan fitur-fitur yang lain, bisa ditulis di kolom komentar ya untuk kita diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next video.